Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 muatan pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desya Dahlia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal latihan ulangan akhir tahun ya, tepatnya yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya, baik itu bagian A dan juga bagian B, bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 5. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran baik saat belajar maupun mengerjakan soal-soal. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke halaman 145 ya, 145. Di sini soal latihan ulangan akhir tahun yang bagian C ya. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 juga sudah kita bahas ya. Jadi kali ini akan kita lanjutkan untuk soal di nomor 3. Langsung saja ya. Di sebuah lahan akan dibangun kolam ikan berbentuk persegi panjang ya. Nah, ini ada kata persegi panjang, berarti kita harus mengingat-ingat ya. Persegi panjang itu luasnya itu panjang kali lebar, sedangkan kalau ditanyakan keliling berarti 2 kali panjang ditambah lebar. Oke. Selanjutnya, ukuran panjang dan lebar kolam pada denah berturut-turut adalah 10 cm dan 8 cm. Jadi panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm. Lah ini berarti ukuran pada gambar ya. Tidak mungkin kalau kolam hanya 10 cm dan 8 cm. Lah ini ukuran pada gambar, atau biasanya kalau kita pelajari itu ada JP atau jarak pada peta atau jarak pada gambar di sini ya. Kemudian nanti ada biasanya kalau ada JP pasti ada S dan juga JS. S itu skala, JS itu berarti jarak sebenarnya atau ukuran sebenarnya. Nah ini, jika skala yang digunakan pada denah 1:45, jadi skalanya 1:45, jadi 1 cm pada gambar ya, itu mewakili 45 cm pada jarak sebenarnya ya. Kalau di gambar 1 cm, nah di sebenarnya atau aslinya itu adalah 45 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan tersebut ya? Ditanyakan luasnya adik-adik sekalian ya. Jadi luas tanahnya berarti nanti kita hitung satu persatu ya. Panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Nah, kemudian nanti kita bisa hitung luasnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, setelah itu sudah ketemu luasnya. Nah, ini satuannya masih cm, nanti bisa kita ubah ke dalam satuan meter ya. Oke, langsung aja penjelasannya adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 3 di sini sudah saya tuliskan. Nah, jadi diketahui ya tadi, lahan akan dibangun kolam ikan berbentuk persegi panjang. Nah, panjang kolam ikan pada denah itu 10 cm ya. Kemudian lebar kolam ikannya pada denah 8 cm, di mana skalanya tadi adalah 1:45. Nah, pertanyaannya, berapa luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan? Nah, ini luas tanah yang diperlukan untuk membangun kolam ikan. Nah, oke ya, tadi udah saya jelaskan sedikit tentang JP, JS dan S ya. Nah, ini kita ingat-ingat ya. Jadi ini nanti ditanyakan luas tanah sebenarnya berarti JS. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk segitiga seperti ini nih, ada sekalian ya. Jadi S, JS dan JP. Kalau ditanyakan JS berarti JS-nya kita tutup. Kalau atas sama bawah ini berarti dibagi. Kemudian kalau sejajar ini artinya adalah dikalikan. Misalnya ini yang ditanya JS. JS itu apa? Jarak sebenarnya ya. JP itu jarak pada gambar. Kemudian S itu skala. Nah, JS jarak sebenarnya berarti kalau kita lihat di sini JP per S ya, berarti atas sama bawah dibagi. Berarti jarak pada gambar dibagi dengan skala itu. Kalau misalnya mau mencari skala gimana? Skala berarti S-nya kita tutup. Berarti JP dibagi JS atau jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya.
Selanjutnya kalau kita mau mencari jarak pada gambar, lah ini kita tutup. Nah ini berarti kalau sejajar ini artinya dikalikan ya, S kalikan JS, berarti skala dikalikan dengan jarak sebenarnya. Itu ya caranya untuk mencari S, JS ataupun JP. Kita gunakan segitiga ini untuk membantu kita mengingat-ingat rumusnya. Yang atas JP, yang bawah S dan JS. Nah, kita kembali lagi ke kolam tadi ya, yang mana panjang kolam pada gambar tadi 10 cm ya, kemudian lebarnya 8 cm. Ini saya gambar seperti ini. Kemudian skalanya itu 1:45. Jadi 1 cm pada gambar mewakili 45 cm pada jarak sebenarnya. Nah, maka kita cari satu persatu panjang kolam terlebih dahulu ya. Jadi panjangnya tadi 10 cm. Nah, kira-kira panjang sebenarnya berapa? Berarti JS ya. Oke, panjang kolam sebenarnya atau JS berarti rumusnya apa tadi? JP per S ya. Jarak pada gambar atau panjang pada gambar dibagi dengan skala. Panjang pada gambar berapa? 10 cm. 10 dibagi dengan skalanya 1:45 atau 1/45 ya. 10 dibagi 1/45. Per itu artinya sama juga bagi ya. Nah, ini untuk menghitung seperti ini. Nah, ini dibagi, ini dalam bentuk bisa juga kita sebut pecahan ya. Maka ini kita balik ya. Jadi 10 baginya jadi kali, maka ini pembilangnya jadi penyebut jadi pembilang ya. Jadi satunya turun, 45-nya naik. Jadi 10 dikalikan dengan 45/1 atau 10 kali 45. Nah, ini untuk menghitungnya supaya gampang berarti 1 kali 45, nolnya kita tempelkan ya. 1 kali 45 berapa? 45, nolnya kita tempelkan jadi 450 cm. Nah, maka panjang kolam sebenarnya itu 450 cm. Nah, setelah ketemu panjangnya, kita cari lebar sebenarnya ya. Caranya sama ya. Lebar kolam ikan sebenarnya berarti rumusnya tadi JP per S ya. Nah, JP-nya ya, panjang lebar kolamnya tadi 8 cm dibagi dengan skalanya 1:45 atau 1/45. Nah, sama dengan 8 kali 45, kita balik ya, berarti 45/1. 8 kali 45 hasilnya adalah 360 ya. Jadi lebar kolam sebenarnya yaitu 360 cm. Oke, udah ketemu di sini ya. Panjangnya 450, lebarnya 360. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi adalah luas kolam ikan, luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam ikan atau luas kolam ikan ya, sama aja ya. Nah, berarti panjang dikalikan lebar. Panjangnya tadi 450, lebarnya 360 ya. 450 dikalikan 360. Nah, kalau susah Dede sekalian bisa disimpan dulu nolnya ya. 45 kali 36. Oke. Saya kasih caranya, mungkin kalau adik-adik lupa dengan susun ke bawah ya. 45 kali 36. Nah, ingat-ingat ya. 45 kali 36. Nah, caranya seperti ini ya. Ya. Oke. 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 30. Kita tulis 0 ya. Simpan 3. Ya, setelah ini 5 kali 6, kemudian 4 kali 6. 4 kali 6, 6 kali 2 itu 12. 12 tambah 12 berarti 24 ya. 24 ditambah dengan 3 ya. Berarti 27. Oke, kita tulis semua. Selanjutnya, setelah atas kita kalikan dengan satuan, kemudian atas kita kalikan dengan puluhan ya. 5 kali 3 15, kita tulis 5, simpan 1 ya. 4 kali 3 12, 12 tambah 1 berapa? 13. Oke. Kita tulis ya, kita tambahkan berarti 0. 7 tambah 5 12, kita tulis 2. Satunya kita tambahkan di sini ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 berapa? 6. Ini satunya turun. Nah, berarti 45 kali 36 hasilnya adalah 1620 lah. Kemudian di sini tadi ada 2 0 ya. 02 yang belum kita tambahkan, berarti tinggal kita tempelkan saja. Berarti hasilnya 1620 tambah 02. Ya, jadinya adalah 162.000 ya, sama hasilnya 162.000 cm persegi ya, karena ini tadi satuannya cm.
cm. Oke. Kemudian kalau mau kita ubah ke dalam meter persegi ya, biasanya kalau tanah atau kolam itu panjangnya adalah meter ya. Dari cm ke meter. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita ke tangga satuan berarti meter, desimeter, sentimeter. Nah, kalau di sini ada pangkatnya 2 atau persegi, berarti setiap turun itu kali 100, setiap naik itu dibagi dengan 100 ya. Ini kalikan 100 ya, ini karena ada perseginya ya. Kalau setiap naik itu dibagi dengan 100 atau kita geser nolnya 2 ya. Dari senti ke meter berarti hanya 2 kali, maka ini gesernya ke kiri 4 kali nolnya ya. Jadi ini tadi senti. Oke, saya tulis saja ya. 1, 6, 2, 0, 0, 0. Nah ini setiap naik tadi dibagi dengan 100. Nah karena ini naiknya 2 kali berarti dibagi dengan nolnya berapa? Nolnya 4 ya, atau kita geser ke kiri 4 kali. Berarti dari senti ke meter ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini komanya kita geser jadinya adalah 16,2, satuannya meter per segi. Itu ya kalau mau diubah ke meter persegi. Nah, kalau misalnya ditanyakan, karena di sini sebenarnya tidak ditanyakan juga untuk yang nomor 3 ya. Jadi ini tadi naik 2 tingkat berarti dibagi dengan 10.000 ya. Jadi 162.000 dibagi dengan 10.000 hasilnya adalah 16,2 meter per segi. Itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal nomor 3 ya. Kemudian untuk soal nomor 4 dan 5 nanti kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.